Shalom saudara, haleluya. Saya percaya pada hari ini kita merasakan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita masing-masing. Mari pada saat ini kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam ibadah pada hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada, ketika kita mau bersehati untuk menaikkan pujian, percaya bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami memulai ibadah-Mu. Kami percaya Engkau yang menjamah hati kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada pada saat ini. Engkau yang memberkati setiap umat-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini, baik di rumah mereka masing-masing maupun di tempat ini. Kami percaya akan kuasa hadirat-Mu yang sanggup menjamah kami Tuhan. Engkau tidak terbatas Bapa. Kami percaya Engkau hadir, Engkau yang menjamah hati kami pribadi lepas pribadi. Karena pada saat ini kami mau bersama-sama datang untuk memuji dan menyembah-Mu di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama saudara kita menaikkan pujian ini. Kita mau katakan sungguh indah nama-Mu Tuhan. Kaulah awal dari segalanya, satu dengan firman-Mu dalam ciptaan Kau sediakan kemegahan kuasa-Mu. Katakan sungguh indah nama-Mu, yes, sungguh indah nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh indah nama-Mu, nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, Kau tinggalkan surga untukku dan nyatakan hadirat-Mu. Amin Tuhan. Dosaku tunduk dalam kasih-Mu. Ku milik-Mu selamanya. Sungguh ajaib nama-Mu, sungguh ajaib nama-Mu, Yesus, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh ajaib. Mari katakan tiada seperti-Mu. Sungguh ajaib nama-Mu, Yesus, nama-Mu Yesus. Sungguh ajaib nama-Mu, nama-Mu Yesus. Thank you Jesus. Sungguh
namamu. Mari saudara, berikan hatimu lebih lagi bagi Tuhan. Naikkan pujianmu dengan sungguh-sungguh bagi Dia. Dia yang melihat engkau pada saat ini. Percaya, Dia hadir di tengah-tengah kita. Yesus, oh, Dia yang melihat keadaanmu pada saat ini, saudara. Dia yang mengerti engkau. Thank you, Jesus. Buka hatimu lebih lagi bagi Tuhan. Naikkan pujian, naikkan sembahmu bagi Dia. Yesus, glory bagimu. Hallelujah, Jesus. Yesus, glory bagimu Tuhan. Engkau baik Allah. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah namamu Tuhan bagi kami. Yesus ajaib. Glory bagimu Bapa. Kau dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu bagi kami. Setia Bapa dalam terima kasih Tuhan. Yesus ajaib. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Jesus. Haleluya Bapa. Glory bagimu Tuhan. Thank you Jesus. Mari dengan imanmu kita percaya ada kuasa dalam nama Yesus yang sanggup membebaskan kita, yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan kita. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Dengan imanmu katakan, membebaskan, menyembuhkan, memulihkan. Lebih sungguh-sungguh katakan, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Yes. Membebaskan, menyembuhkan, memulihkan. Ada kuasa. Mari kita akan pujian ini. Kita mau katakan dengan iman kita, ada kuasa dalam nama
dalam nama Yesus. Dengan imanmu lebih lagi sungguh-sungguh dan percaya, katakan, aku dibebaskan. Aku dibebaskan. Semua yang terikat, mari kita katakan, aku dibebaskan. Yang merasa terbelenggu, dengan sungguh-sungguh katakan, aku dibebaskan. Yes, aku dibebaskan. Aku dibebaskan. Aku dibebaskan. Aku dibebaskan. Dalam nama Yesus, aku dibebaskan. Aku dibebaskan. Aku dibebaskan. Aku dibebaskan. Amin. Terima kasih Yesus. Aku dibebaskan. Aku disembuhkan. Yesus, aku disembuhkan. Amin Tuhan. Dengan imanmu sungguh-sungguh katakan, aku disembuhkan. Yesus, terima kasih. Aku disembuhkan. Aku disembuhkan. Aku disembuhkan. Aku dipulihkan. Yesus, aku dipulihkan. Percaya Tuhan bisa memulihkan hidupmu. Aku dipulihkan. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku dipulihkan. Aku dipulihkan. Aku dipulihkan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Aku dipulihkan. Aku dipulihkan. Yes, aku dipulihkan. Dengan sungguh-sungguh, dengan imanmu katakan, aku dipulihkan. Aku dipulihkan. Amin Tuhan, Engkau yang menjawab kami Tuhan. Kami percaya terjadi. Aku dipulihkan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Membebaskan, menyembuhkan, memulihkan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Yes, terima kasih Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Terima kasih Yesus, Engkau yang menjawab kami Tuhan. Membebaskan,
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan yang menjamah kami. Kami merasakan kuasa-Mu yang memulihkan kami. Dan kami juga merasakan hadirat-Mu yang menyembuhkan kami Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami bisa tenang bersama-Mu Bapa. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang memakai hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa isi hati-Mu bagi kami Bapa. Dan bila Engkau memakai kami Tuhan, dan biarlah kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Berikan kami telinga seorang murid, sehingga kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Pada saat ini kami percaya Engkau yang selalu melindungi kami, dan kami jauhkan segala roh-roh yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus semua yang memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetap kuat dan tetap bersinar bercahaya di masa-masa yang sukar. Itu harus ada di antara kita orang-orang percaya. Kita membuktikan betapa besarnya Tuhan kita. Kita akan membuktikan betapa kuatnya Allah kita. Dan mujizat dan kuasanya tidak akan pernah berhenti di antara kita. Mari kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Namun sedikit banyak kita tidak mengetahui bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan kita sering berkata bahwa cara Tuhan bekerja selalu ada mujizat di dalamnya. Namun saya akan berkata bahwa cara Tuhan bekerja bukan cara manusia ataupun cara pikiran kita. Sehingga cara Tuhan bekerja berbeda dengan cara kita berpikir dan bekerja. Sebab itu hari-hari ini yang semakin jahat begitu menghimpit hidup kita. Belum lagi COVID dan juga permasalahan hidup kita belum selesai. Bahkan sampai hari ini betapa sukarnya hidup kita dibuat. Tetapi kita percaya dan kita melihat begitu besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Sehingga tidak pernah ditinggalkan orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan belajar bagaimana cara kita tetap kuat, bagaimana cara kita tetap bersinar bercahaya ya di saat-saat yang sukar, di masa-masa yang sukar, sehingga kita tetap memuliakan nama Tuhan di saat yang begitu sulit dan sukar ini. Bahkan di saat-saat ini ya, kita harus membuktikan bahwa kita ini orang-orang percaya yang tetap kuat dan terus kuat dan bercahaya di masa-masa yang sukar saat ini. Kita tunjukkan bahwa siapa kita, bahwa hidup kita adalah Kristus di dalam hidup kita. Sehingga bukan kita lagi yang berkata-kata, bukan kita lagi yang bekerja, tetapi kuasa Roh Tuhan yang selalu membimbing dan menuntun hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, tetap kuat di masa-masa yang sukar dan terus bersinar, ya, itu adalah kerinduan Tuhan bagi kita semua. Sehingga kita terus memancarkan sinar terang kemuliaan Tuhan, terus memancarkan sinar kemuliaan Bapa di surga, sehingga kita tetap menerangi dunia yang gelap ini. Apa untungnya jika kita orang-orang percaya menerangi tempat yang terang? Tetapi perhatikan, jika kita setitik terang menerangi kegelapan, terang itu akan kelihatan.
dan terang itu akan terus menerangi di tempat yang gelap. Amsal pasal 4 ayat 18 berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kita tahu bagaimana matahari bersinar saat muncul di bumi ini, bukan lagi ketika muncul terang lalu sebentar redup. Itu kehidupan orang-orang percaya seperti cahaya fajar, ya, yang setiap muncul bertambah terang. Itulah kehidupan kita. Kita melihat matahari yang muncul bertambah terang dan bertambah terang sampai matahari terang menerangi bumi ini. Itulah kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menerangi tempat-tempat yang gelap? Bagaimana hidup kita bisa menerangi sekeliling kita? Mari kita menerangi tempat-tempat yang gelap, sehingga kita tetap memancarkan cahaya terang, di tempat-tempat yang sudah Tuhan tentukan buat kita. Apakah itu di dalam keluarga kita? Apakah itu di tempat kerja kita? Apakah itu di lingkungan rumah kita? Jadilah kuat dan tetap menjadi terang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada dua hal untuk kita bisa tetap kuat dan bersinar di masa-masa yang sukar. Hari-hari ini kita harus tunjukkan bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus kita, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Dialah penguasa bumi ini yang sanggup melakukan segala perkara buat kita. Ada dua hal itu. Yang pertama, meningkatkan imun rohani. Ya, meningkatkan imun rohani. Saudara yang terkasih, rohani kita ini harus ditingkatkan. Ketika kita meningkatkan imun rohani kita, maka ada keselarasan antara tubuh, jiwa, dan roh kita. Seluruhnya tubuh kita perlu makanan, ya, bukan hanya jasmani, tapi rohani perlu makanan, dan itu harus ditingkatkan. Pemerintah menganjurkan untuk divaksin, bahkan waktu kita bayi, bahkan waktu kita kecil, ya, waktu balita, kita harus divaksin, kita harus diimunisasi. Itu untuk meningkatkan imun tubuh supaya nggak gampang sakit, nggak terserang bakteri, nggak terserang virus. Sehingga waktu balita kita harus divaksin, diimunisasi. Nah, sekarang yang terjadi adalah meningkatkan imun daya tahan tubuh dengan divaksin agar terbebas dari COVID-19. Nah, imun rohani kita perlu divaksin. Imun rohani kita perlu ditingkatkan. Dengan apa? Yang pertama, merenungkan firman. Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Yang pertama, merenungkan firman. Kita suka dengan Taurat Tuhan, kita suka dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah firman-Nya, firman Tuhan adalah perintahnya, firman Tuhan adalah jalan di mana kita bisa melangkahkan kaki dengan kita tidak terantuk apapun. Firman Tuhan yang mengatur hidup kita, firman Tuhan yang memberi kekuatan buat kita. Merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan adalah Alkitab. Yang kita sebut Alkitab itu adalah firman Tuhan. Bukan buku, bukan komik, tetapi firman. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu menjadi manusia. Saudara, suka merenungkan firman. Mari saya ajak kita semua untuk suka membaca Alkitab. Orang berkata, membaca Alkitab, aku tidak mengerti artinya. Saya mau sampaikan, terus membaca. Roh Kudus akan menerjemahkan buat saudara. Dan jangan takut saudara, Tuhan akan berbicara kepadamu. Kita suka merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan perbuat bagi kita, firman Tuhan memberi kekuatan buat kita. Firman Tuhan mengajar buat kita. Firman Tuhan mendidik kita. Firman Tuhan menjadikan kita kuat. Lalu kenapa kita suka merenungkan firman Tuhan? Karena jika kita suka merenungkan firman Tuhan, maka kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan pernah kehausan, kekeringan. Maka pohon itu akan menghasilkan buahnya dan terus menghasilkan, karena pohon ini ada di aliran air. Kita ada di aliran air, merenungkan firman Tuhan. Tuhan berbicara buat kita. Tuhan memberikan hikmat buat kita. Kuasa Roh Kudus memberitahukan kepada kita. Dan Roh Kudus yang akan memberikan hikmat bagi kita. Kita seperti air yang tenang. Pohon yang ditaruh di tepi aliran air akan menghasilkan terus buah. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan imun rohani kita harus tetap percaya dan terima janji Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 25 berkata, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Pegang janji Tuhan tentang kehidupan yang kekal. Percaya kepada Tuhan Yesus memiliki hidup yang kekal. Kita pegang janji itu, saudara. Dan kita terima janji itu. Bahwa janji Tuhan ya dan amin. Percaya dan terima janji Tuhan. Tingkatkan imun rohani saudara dengan tetap percaya untuk menerima janji-janji Tuhan. Yang ketiga, tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Roma pasal 4 ayat 18 berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sekalipun harapan itu tidak ada, Abraham tetap percaya. Sekalipun mukjizat tidak terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya. Sekalipun bumi bergoncang, kita tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar, tetapi tetap berharaplah kepada Tuhan. Dan kita akan menemukan jawaban yang pasti di dalam Tuhan. Yang keempat berkata, tetap berdoa dan berjaga-jaga. Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yang keempat, saudara, untuk meningkatkan imun kita, terus kita berdoa, kita berjaga-jaga. Sebab tipuan-tipuan iblis, gangguan-gangguan iblis terus mengganggu orang-orang percaya, terus mengganggu kita. Sehingga kita perlu berjaga-jaga. Tuhan Yesus mengajarkan buat kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus berdoa. Saat Tuhan Yesus ada di Getsemani bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengajarkan untuk menyendiri dan berdoa. Mari saudara yang terkasih, saya mengajak buat kita, ambil waktu
untuk kita berhadirat dan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ungkapkan rasa pribadi kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita berkata, luangkan waktu untuk Tuhan, tetapi katakan, aku berikan waktu untuk Tuhan. Sebab seluruh waktu adalah milik Tuhan. Seharusnya seluruh waktu kita berikan kepada Tuhan. Saya mengajak buat kita semua, berikan seluruh waktumu di hadapan Tuhan. Dan berikan waktumu untuk berhadirat secara pribadi dengan Tuhan. Kita ada komunitas, kita berdoa, kita ibadah, kita berkomsel, kita berkomunitas. Tetapi ada waktu tersendiri untuk kita datang di hadirat Tuhan. Kita datang di hadirat Tuhan, kita berdoa, kita berjaga-jaga. Sebab apa, Bapak Ibu Saudara? Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi dan kapan waktunya. Sebab apa, saudara? Daging sangatlah lemah, tetapi roh penurut. Jadi saat kita membiasakan diri untuk roh kita tetap di dalam hadirat Tuhan, terus berdoa, maka roh itu akan kuat. Tapi kalau keinginan kita selalu keinginan daging, kita memaksakan keinginan daging. Masih jam 6 pagi, masih jam 7 pagi, enak itu tidur. Lebih baik aku tidur. Nanti aja berdoa. Nanti saja saya baca Alkitab. Nanti saja. Tetapi berikan waktumu untuk Tuhan. Terus berdoa dan berjaga-jaga. Sebab waktunya adalah miliknya. Yang pertama, meningkatkan imun rohani. Yang kedua, tingkatkan imun jasmani. Saudara, kita tahu semua bahwa kesehatan tubuh kita perlu kita tingkatkan. Kesehatan tubuh kita harus sehat walafiat, betul-betul sehat. Sehingga kita tetap menjadi saksi dan kita tetap bisa mengabarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Jika tubuh kita sakit, kita lemah, bagaimana cara kita untuk menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan? Bagaimana caranya kita menjadi saksi? Bagaimana caranya kita bisa bersaksi? Sebab tubuh jasmani kita lemah atau kita sakit. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa kita harus menjaga kesehatan tubuh? Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 13 berkata, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Mengapa kita harus menjaga kesehatan? Sebab tubuh kita untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh kita. Nah, sebab itu tubuh kita yang dikatakan bahwa bait Allah ini harus selalu sehat, harus selalu kuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tidak bisa kita pungkiri hari-hari ini kita dipaksa untuk meningkatkan imun jasmani kita. Dan kita harus melakukan itu. Tingkatkan imun jasmani. Bertambah sehat, bertambah kuat, bertambah firman Tuhan kita saksikan kepada banyak orang. Tetapi jika tubuh kita lemah, imun kita lemah, kita gampang sakit, bagaimana cara kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tubuh yang sakit? Maka tingkatkan imun kita. Dan daging itu sangat kuat, saudara. Kita ingin itu dan kita ingin itu. Sehingga semuanya kita inginkan yang nikmat-nikmat. Tetapi perhatikan, kita harus menjaga kesehatan kita. Kita menjaga kesehatan kita. Daniel tidak menajiskan diri dengan makanan-makanan yang dihidangkan pada saat itu. Sehingga dia berani berkata, ujilah, aku hanya makan sayur. Dan lihatlah 10 hari kemudian. Maka mereka, orang-orang yang sehat, di antara orang-orang yang sehat saat itu. Nah,
Saudara, mari kita menjaga kesehatan kita. Kita hidup sehat. Kita hidup sehat dengan menjaga makanan kita. Nah, saudara yang terkasih, bergembira dan bersukacita adalah kunci sukses yang sederhana untuk tubuh tetap sehat. Amsal pasal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sukacita adalah kunci sukses yang sederhana untuk tubuh kita sehat. Mari kita bersukacita, bergembira, sebab itu kunci di mana kita menjadi sehat. Nah, oleh sebab itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dua kunci ini, yaitu tingkatkan imun rohani kita, tingkatkan imun jasmani kita, maka kita akan tetap kuat dan tetap bercahaya di masa-masa yang sukar. Sukacita itu adalah kunci sukses di mana kita akan memiliki tubuh yang sehat, bahwa hati yang gembira adalah obat buat kita semua. Dan kita tahu bahwa sukacita, kegembiraan itu adalah kunci di mana kita menjadi sehat. Oleh sebab itu, saudara, mari kita tingkatkan imun rohani kita, kita tingkatkan imun jasmani kita, dan kita akan tetap memuliakan Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat. Bapak Ibu Saudara, saya akan berdoa buat kita semua. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan baru bagi kami, untuk kami tetap menjadi terang-Mu, untuk kami terus bercahaya Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan tetap bekerja buat kami, sehingga kami tetap kuat. Di hari-hari yang sukar ini, di masa-masa yang sukar ini Tuhan, Engkau tetap memberi kekuatan bagi kami. Engkau tetap memberi kesehatan bagi kami. Kami akan memiliki tubuh yang sehat. Kami memiliki tubuh yang sehat dengan menjaga agar makanan kami teratur, makanan kami jaga. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami ingin menjadi saksinya Tuhan di masa-masa yang sukar. Sebab kami ingin menjadi terangnya Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati seluruh kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara, terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman bagi kita. Dan saya percaya bahwa firman yang telah kita dengar dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita akan menaikkan suatu pujian dan sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih. Bapakah mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku, Kau temani aku. Thank you Jesus. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari sama-sama kita mengatakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang
bersamamu Bapa. Mari kita mau katakan ini sekali lagi. Kita mau katakan, lewat lembah gelap Kau temani aku, Kau temani aku, Rohmu bekerja, Rohmu bekerja, selalu benar Tuhan, untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, amin Tuhan, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan